1. Perkenalkan, nama saya Aulia Zara Salsan dari kelas D Praktikum 1. Inovasi yang telah saya buat ini dilatar belakangi oleh permasalahan di lingkungan RT 1 Kelurahan Cilangkap, yaitu belum adanya program pengolahan sampah di RT 1. Sebelum saya membuat inovasi ini, sudah terlebih dahulu ada warga dari lingkungan RT 1 yang memiliki ide membuat program pengolahan sampah ini. Namun, hanya beberapa individu saja yang sudah melakukan hal ini, tapi belum terrealisasi dan terlaksana di lingkungan RT 1. Sampah adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia, karena pada dasarnya semua manusia pasti menghasilkan sampah. Secara umum, masyarakat mengenal sampah sebagai suatu benda yang dihasilkan dari berbagai benda yang telah digunakan namun tidak dipergunakan lagi oleh manusia. Setiap aktivitas manusia secara pribadi maupun kelompok, di rumah, kantor, maupun pusat perbelanjaan, di mana saja akan menghasilkan sampah, baik itu anorganik maupun organik. Yang pertama yaitu macam-macam dari sampah, ada sampah anorganik dan sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang terdiri atas bahan-bahan anorganik, yaitu bahan logam, plastik, kaca, karet, dan kaleng. Sampah dapat dikatakan sebagai masalah kultural karena dampaknya sangat terkena pada berbagai sisi kehidupan manusia, menurut Sudrajat pada tahun 2006. Yang selanjutnya yaitu ada permasalahan. Permasalahan yang dimiliki oleh warga RT 1 Cilangkap, Jakarta Timur adalah belum adanya lahan untuk pengolahan sampah anorganik maupun organik menjadi pupuk kompos maupun menjadi kerajinan tangan, dan juga belum adanya penyuluhan tentang bagaimana tentang cara pengolahan sampah. Dan selanjutnya itu ada pengertian inovasi. Pengertian inovasi merupakan sebuah ide, gagasan, objek dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang ataupun kelompok tertentu untuk diaplikasikan ataupun diadopsi kembali. Sifat sampah anorganik adalah tahan lama dan susah untuk membusuk. Yang kedua yaitu ada sampah organik. Sampah organik yang terdiri atas bahan-bahan organik. Sifat sampah organik adalah tidak tahan lama dan cepat membusuk. Biasanya, sampah jenis ini berasal dari makhluk hidup. Contohnya yaitu sayur-sayur, buah-buahan, sisa nasi, dan daun. Sampah organik mudah diuraikan oleh mikroorganisme tanah. Hanya saja jenis sampah akan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Permasalahan yang ada di lingkungan RT 1 Kelurahan Cilangkap, Jakarta Timur, saya membuat ide maupun inovasi dari permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu membuat dan menempatkan tempat sampah organik maupun anorganik di setiap depan rumah warga. Yang kedua yaitu membuat program bank sampah yang belum ada di RT 01 Cilangkap, Jakarta Timur. Yang ketiga yaitu mendaur ulang sampah untuk dijadikan kerajinan tangan. Yang keempat yaitu menjual hasil kerajinan tangan dari daur ulang sampah ke masyarakat sekitar RT 01 Cilangkap, Jakarta Timur. Tujuan dari inovasi tersebut yaitu membantu perekonomian warga di lingkungan RT 1, menjadikan lingkungan RT 1 yang bersih, indah, dan asri serta bebas dari sampah. Memanfaatkan sampah untuk dijadikan pupuk kompos ataupun kerajinan tangan. Untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar RT 01. Mengurangi adanya pencemaran lingkungan di RT 01 untuk mendapatkan keuntungan dari proses pengolahan sampah tersebut menjadi kerajinan dari bahan botol plastik maupun dari bahan kaleng. Buat suatu inovasi, adanya tahapan-tahapan dalam suatu inovasi, yaitu yang pertama ada tahap pengetahuan. Dalam tahap pengetahuan ini, pada saat seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin mengetahui fungsi dari inovasi tersebut, dilakukan penyuluhan ataupun pemberian materi kepada warga masyarakat yang belum mengenal dari inovasi tersebut. Yang kedua yaitu ada tahap pembujukan.
yaitu tahap membujuk atau meyakinkan masyarakat terkait dengan inovasi yang disampaikan. Yang selanjutnya yaitu ada tahap keputusan. Pada tahap keputusan ini, masyarakat boleh memilih ataupun tidak menggunakan inovasi yang telah disampaikan. Yang selanjutnya yaitu ada tahap implementasi, yaitu masyarakat yang sudah setuju dengan inovasi tersebut, mereka mengimplementasikan dari inovasi tersebut. Yang kelima yaitu ada tahap konfirmasi. Pada tahap konfirmasi ini, masyarakat mampu memantapkan keputusan mereka untuk melanjutkan program tersebut ataupun memberhentikan program tersebut. Selanjutnya yaitu ada stakeholder. Stakeholder yang terlibat dari inovasi tersebut yaitu ada stakeholder internal maupun stakeholder eksternal. Stakeholder internal yaitu pihak dari kelurahan yang ikut turut serta berpartisipasi serta bekerja sama dalam proses pendaur ulang sampah ini, serta juga adanya dari bantuan pihak Kecamatan Cilangkap dalam hal mengizinkan program ini serta memberikan bantuan dana. Yang selanjutnya itu ada stakeholder eksternal, yaitu masyarakat sekitar lingkungan RT 1 maupun masyarakat di sekitar luar lingkungan dari RT 1, tokoh masyarakat, ketua RT maupun ketua RW. Mereka terlibat dalam program inovasi ini pendaur ulang sampah menjadi pupuk kompos maupun menjadi kerajinan dari bahan botol plastik maupun kaleng. Pada tanggal 27 September 2020, saya sudah mewawancarai dari Ketua LPM di lingkungan RT 01 Kelurahan Cilangkap, yaitu Pak Nur Hadi. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan Ketua LMK di RT 1 Kelurahan Cilangkap, perihal inovasi pembuatan bank sampah, beliau menyetujui adanya program tersebut, tapi harus mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang terkait dalam inovasi tersebut, yaitu kelurahan, dinas kebersihan, masyarakat setempat, serta tokoh masyarakat setempat. Menurut beliau, dalam inovasi tersebut masih perlu didiskusikan kembali kepada warga dan juga pihak kelurahan, karena dalam membuat sebuah inovasi tersebut tidak dapat dilakukan dalam waktu yang dekat dan masih butuh waktu untuk menyiapkan lahan pengolahan sampah serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat setempat. Hal-hal yang harus diperhatikan seperti meminta pendapat kepada masyarakat setempat dan juga pihak kelurahan serta dinas kebersihan untuk mendapat surat perizinan pembangunan lahan untuk pengolahan sampah. Oleh karena itu, dalam inovasi ini terdapat dampak positif dan juga dampak negatifnya. Dampak positif dari inovasi ini yaitu membantu perekonomian warga di lingkungan RT 01 Cilangkap dan juga menjadikan lingkungan RT 01 yang bersih, indah, dan asri, serta bebas dari sampah dan juga mengurangi pencemaran lingkungan karena sampah, serta juga bisa memanfaatkan hasil dari pengolahan sampah untuk dijadikan pupuk kompos maupun kerajinan tangan, lalu hasilnya dijual ke masyarakat sekitar di lingkungan RT 1. Selain dampak positif, juga ada dampak negatifnya, yaitu tidak terlaksananya program ini dalam jangka waktu yang panjang. Kemungkinan dampak negatif dari inovasi ini yaitu lebih ke hambatan yang akan terjadi di kemudian hari. Inovasi yang mengharuskan masyarakat untuk berkumpul, hal tersebut merupakan salah satu yang tidak diperbolehkan selama pandemi COVID-19 ini dan dapat memicu penularan virus corona. Oleh karena itu, mungkin selama pandemi COVID-19 ini, pelatihan dari pengolahan sampah akan dilakukan secara daring melalui webinar. Untuk membuat kerajinan bisa dilakukan di rumah masing-masing dengan memanfaatkan lahan yang ada di rumah maupun memanfaatkan sampah bekas sisa rumah tangga. Saran yang diberikan oleh Ketua LPM dari RT 01 adalah mengkoordinasikan tentang inovasi tersebut kepada Ketua RT, warga masyarakat, kepada kelurahan maupun kepada petugas kebersihan. Setelah semua pihak dari stakeholder menyetujui, maka dibuatlah program kerja tersebut dan memikirkan bagaimana cara membuat strategi yang baik dan menarik perhatian bagi masyarakat sekitar agar mereka ikut serta dalam program ini dan tertarik untuk mengikuti program pengolahan sampah ini.
Kesimpulan, dengan membuat tempat sampah sesuai kriteria sampah dan mengumpulkan ke bank sampah adalah salah satu cara untuk dapat mengolah sampah dengan baik. Selain itu, memanfaatkan sampah plastik menjadi kerajinan tangan dan bisa dijadikan untuk sebagai penghasilan tambahan pada masa pandemi COVID-19 ini. Untuk mewujudkan hal itu, perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak, diantaranya pihak internal maupun pihak eksternal, yaitu pihak kelurahan setempat maupun pihak dinas kebersihan, serta masyarakat sekitar RT 01. Sekian presentasi yang saya buat mengenai paper inovasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.